Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini kita lagi berada di House of Studio Motor di daerah Ciputat, Bintaro. Di sini tempatnya keren banget ya. Jadi ada kafe, ada tempat pangkas rambut, ada bengkel, ada tempat cuci, dan ada bengkel motor yang besar ya di sini. Tapi di sini saya ketemu satu mobil yang unik banget, dan mobil ini JDM banget lah pokoknya. Cuman mobil ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, jadi tambah apa ya? Tambah menarik banget lah. Kita langsung lihat mobilnya aja ya. Saya Doni Arianto dari Studio Motor dan member dari Karimun Club Tangerang Selatan. Basicnya Suzuki Karimun tahun 2001, Karimun DX tahun 2001. Sebenarnya kalau bicara varian tuh, kalau nggak salah 2003 atau 2002 akhir ya. Nanti mungkin Om Fajar yang bisa lebih jelasin detail. Tapi setahu saya sih dari 2003 itu muncul varian Karimun GX. Jadi yang ngebedain itu salah satunya ada wiper belakang, terus ada handle bukaan pintu di belakang, termasuk juga handle tengah tuh di bagian plafon. Ada fog lamp-nya yang tahun 2000 yang GX, jadi ada variannya tuh DX dan GX. Sampai terakhir tuh kalau nggak salah Karimun kotak itu diluncurkan terakhir tuh 2005 akhir, sebelum muncul Karimun Estilo. Untuk Karimun yang udah saya lakuin tuh sebenarnya inspirasinya tiba-tiba kepikiran untuk mendekin, awalnya antara dipanjangin atau dipendekin, terus kita coba desain sampai akhirnya kita putusin untuk mendekin Karimun DX saya ini tahun 2001. Jadi kita pendekin itu total 39 cm wheelbase-nya. Dari 2355 tuh jadi 1936 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih sekitar 39 cm itu dipendekin. Jadi lebih short ketimbang Karimun yang ada kebanyakan. Jadi cuma ada two doors, 2 pintu. Di bagian belakang karena memang difungsikan tidak untuk penumpang, jadi lebih untuk ke bagasi. Awalnya tuh sebenarnya ngelihat itu, ada mobil listrik Wuling tuh. Ada Wuling ngeluarin mobil listrik kan short wheelbase. Waktu itu sebenarnya Karimun ini tuh lagi teronggok nih, udah lama kan teronggok, kepikiran untuk modifikasi apa ya kira-kira yang enak dan bisa agak-agak mencekam lah gitu kan, agak berbeda. Akhirnya kepikiran lah itu dipendekin.
yang pertama tadi kita coba desainin, terus pada saat proses pengerjaan tuh kita potong tepat di belakang pilar B. Jadi dari pilar B dipotong karena basicnya memang Karimun tuh monokok sasisnya. Jadi betul-betul dibelah jadi 2 dulu, terus dipangkas 39 cm, terus dimajuin. Sektor kaki belakang sih nggak ada perubahan sama sekali, persis sama Karimun kebanyakan lah. Terus proses penyambungannya kita slope dulu. Jadi kita slope dulu sebelum nanti akhirnya disatuin lagi bodinya. Tadinya dipisahkan, terus disatuin. Eksterior kalau untuk velg, karena emang dia basicnya kenapa suka Karimun kotak, karena katanya masih Jepang banget gitu kan, masih Jepang banget, khas K-Car. Jadi saya pilih pakai velg NK Neve 13, terus pakai bannya 165/65 13. Terus untuk lampu depan kebetulan juga dapat dari salah satu member di Karimun Club. Jadi ini banyak perangkat-perangkatnya dapat tuh dari member di teman-teman di Karimun Club di komunitas. Jadi lampu depannya saya pakai Wagon R RR yang JDM, termasuk kaca spionnya. Terus seiring pemakaian saya pakai, dapat tuh akhirnya roof racknya. Jadi roof racknya pakai punya Karimun GX, cuman karena udah pendek jadi dipotong gampang kan. Jadi memang raknya tuh barnya bisa dilepas-lepas, jadi dipotong. Terus pakai crossbarnya Thule sama bike racknya Thule. Terus buat bikin manis-manis di bagian depan tuh saya pasangin hood bra. Nah ini lucu juga tuh ceritanya, dulu waktu itu pernah pakai Starlet kotak zaman kuliah, udah pakai hood bra kan, tiba-tiba kepikiran tuh kayaknya lucu juga kan pakai hood bra. Sama tuh dapetnya juga dari temen di KCI Karimun Club Indonesia. Di bagian bumper depan waktu itu sempat pernah punya trooper, terus washer headlampnya rusak, di order, troopernya udah laku, washer headlampnya masih ada, dipasangin lah buat bikin tampilannya lebih manis lagi. Oh ya, kalau tadi itu untuk eksterior sempat beberapa kali pasang side decal, sampai akhirnya ketemu sama Om Zibek Bandung di ZC Distromotif, didesainin, dibikinin lagi side decal yang lebih sederhana lah, simple. Terus ada tulisan Wagon R-nya. Kalau mesin standar semuanya benar-benar full original, nggak ada yang diganti-ganti, bahkan sampai knalpot juga exhaust nggak ada yang diganti. Cuma di bagian ruang mesin ditambahin strut bar. Nggak tahu juga sih manfaatnya itu strut bar, yang penting pas buka kap mesin manis-manis aja dilihat gitu kan. Interior jok masih original, terus setir pakai Nardi leader yang deep corn 14 in, terus head unit pakai Android biar kelihatan kayak kekinian, terus ada third brake lamp pakai Hella tiang. Jujur aja sih sebenarnya yang pengen Karimun tuh istri malahan awalnya. Jadi bicara Karimun kotak tuh awalnya tuh nggak masuk list lah buat mobil yang buat di lucu-lucuin kan. Terus istri tuh punya pengalaman, dulu dia pernah pindah-pindahan tuh katanya dia cerita tuh pakai Karimun kotak. Jadi kayak tempat tidurnya tuh bisa masuk semua. Yang bikin nyenengin tuh sebenarnya langsung jatuh cinta karena memang interiornya tuh legroomnya lega banget tuh mobil. Jadi emang kalau kita nggak pernah ngerasain di dalamnya, kita ngelihat dari luar tuh kelihatannya kecil. Tapi ternyata begitu masuk tuh legroomnya besar lah. Bahkan untuk kita yang tingginya 175, bahkan ada teman-teman tuh di Karimun Club yang tingginya lebih tinggi tuh dari saya, 178, ada yang 180. Tapi mereka juga tetap enjoy karena itu tadi legroomnya lega kan. Driving positionnya juga enak,
buat ukuran K-Car sebenarnya, to be honest sih, mobil ini sempurna lah. Jadi kecil dari luar, terus ruang penyimpanannya, kita juga punya kemudahan buat nyimpen barang pada saat jok tengahnya dilipat tuh jadi rata. Jadi awalnya sebenarnya itu istri yang pengen. Tuh, dia pilih tuh, bilang pakai Karimun aja, pakai Karimun aja. Sampai akhirnya, oh ya udah kita cari. Waktu itu sempat ada beberapa Karimun yang dilihat, cuman kan memang harus hati-hati ya karena balik lagi mobilnya juga umurnya udah di atas 15 tahun kan. Jadi kalau ini 2001 kan berarti udah 20 tahun tuh. Jadi kita juga mesti harus pelan-pelan tuh nyarinya. Seru sih kalau pas jalan banyak yang nanyain kan. Terakhir tuh sebulan yang lalu dibawa ke Garut. Jadi dibawa ke Garut, dibawa jalan. Ya alhamdulillah sih, maksudnya nggak ada perubahan yang gimana-gimana gitu kan dibanding Karimun yang awalnya yang memang wheelbase-nya standar. Karena itu tadi sektor kaki-kaki kan nggak ada yang dipotong-potong, nggak ada yang diapa-apain. Jadi stabilnya juga masih oke, lari di tol juga masih enak. Cuman yang gak enak tuh kalau pas lagi lewat tol layang Cikampek, Japek. Karena dia lebih short kan, jadi begitu ban depan masuk, belakang udah masuk duluan gitu kan. Jadi bareng-barengan tuh kayak masuknya. Tapi overall sih enak lah. Dan ya banyak yang tanya sih sebenarnya, karena kan memang jadi agak berbeda ya dibandingin Karimun-Karimun yang lain kan. Bahkan mungkin nggak tahu ya, kalau bisa dibilang mungkin ini baru yang satu-satunya gitu kan yang short. Ya menyenangkan lah, menyenangkan, dan jadinya memang pada saat dibawa jalan-jalan tuh feel-nya juga nyenengin lah pokoknya. Jadi overall begitu terus udah ngerasain Karimun dengan mesin 1000 cc-nya, partnya juga banyak, harga partnya juga relatif murah, terus bensinnya juga irit gitu kan. Ya nyenengin, pokoknya asik sih. Malah nih kebayangan lagi sekarang giliran istri nih pengen punya Karimun yang normalan kan, jadi pengen nabung-nabung, pengen beli satu lagi Karimun kotak aja udah. Sekarang malah lagi ngebangun blind van, Karimun blind van. Jadi tetap dibikin jadi 2 pintu, cuman jarak subur rodanya semua dimensinya sama semua, cuman dibikin 2 pintu sama bagian belakang ditutup semua jadi blind van. Nanti tinggal ditunggu aja. Nanti kontak Mas Anton lah pokoknya kalau mau ngeliput lagi tuh blind van-nya. Iya, sekarang juga lagi tren tuh camper kan. Jadi dari mobil yang small, medium, sampai big size, orang lagi rame-rame tuh bangun camper. Apalagi mungkin setelah pandemi, cara orang berwisata kan juga agak switch tuh. Orang mungkin lebih yang private, bareng sama keluarga, terus camper. Kepikiran sih nggak bangun camper, tapi kayaknya kalau dari Karimun agak terlalu kecil sih ya sebenarnya. Halo, saya Fajar. Saat ini saya sebagai Ketua Karimun Club Tangerang Selatan dan pengguna dan penggemar Suzuki Karimun Kotak. Karimun Kotak masuk Indonesia sih di 1999.
Tapi prototipe pertama dulu di 98. 98 alhamdulillah saya sempat buat prototipenya Om. Saya tahun 97 sampai 99 itu alhamdulillah bisa kerja di Suzuki Indomobil Internasional di Tambun. Jadi lahirnya Karimon Kotak di 99 sampai 2006 terakhir. 2006 itu awal, di tahun 2006 awal itu masih ada beberapa. Selanjutnya diganti dengan Karimun Estilo di 2007-an lah. Terus ada Estilo Gen 2 keluar yang 3 silinder, baru Wagon R. Setelah Wagon R ada lagi Wagon R yang AGS ya. AGS itu bisa matic, bisa manual. Saya punya Karimun di tangan kedua sebenarnya waktu itu 2013. Saya punya Karimun tipe DX tahun 2003. Jadi standar lah tahun 2003. Modifikasi saya sih cuman pionnya sudah retract, terus power window sudah 4, orinya Wagon R White Jepang, spoiler udah JDM, sama ya audio standar lah, head unitnya sudah double din, terus speedometer sudah digital, dan selebihnya paling pelek saya sudah pakai Bridgestone Zig ring 15, pakai over fender custom. Paling ya di mesin nggak signifikan lah, cuman busi pakai iridium, kabel busi udah pakai MSD, alternator sudah pakai APV, selebihnya header selebihnya udah standar semua, bodi tetap standar, bumper juga standar. Alasannya karena teringat kata-kata saya dulu waktu kerja di Indomobil. Saya pernah ngomong, ini mungkin mobil pertama saya. Akhirnya kebeli tahun 2013. Dan itu tahun 2013 kebeli itu juga, ya alhamdulillahnya istri ngikutin gitu loh. Istri setuju, soalnya waktu itu punya duit nggak seberapa, cuma bisa beli buat LCGC. Akhirnya bersama istri nyari mobil LCGC, nggak ada yang srek. Tapi pas lihat Karimun ini, pas dia duduk, padahal cuma duduk doang ya. Kok lega ya kata dia. Kok lega ya? Sebelumnya pakai mobil SGC sebelah, nggak ada yang lega seperti ini. Akhirnya dibelilah itu. Jadi alasannya emang worth it lah. Worth it, satu, perawatannya juga mudah. Selagi masih banyak angkot, ya Karimun itu masih bisa jalan. Karena 11-12 lah. 11-12 mesinnya dan partnya juga hampir sama angkot yang sekarang banyak di negara kita juga. Terus irit, ngerawatnya gampang, terus cara nyetirnya juga enak banget. Legroomnya lega, atapnya juga, jarak atap dan kepala juga lega juga. Emang itu aja sih, dan sampai sekarang anak-anak juga masih sayang, padahal udah banyak yang nawar loh. Sampai sekarang masih tetap dirawat. Nostalgianya banyak banget. Nostalgianya adalah sebelum tahun 2013, saya bawa mertua saya untuk berobat, waktu itu ke Darmais. Pakai motor Om. Alhamdulillah udah kebeli ini akhirnya bisa rutin berobat dia pakai mobil ini jam 3 pagi udah berangkat. Ya alhamdulillah waktu itu dia kena kanker payudara. Alhamdulillah sampai sekarang bisa sembuh berkat mobil ini yang selalu bisa nganterin Om. Jadi berkahnya, jadi nostalgianya banyak banget. Selanjutnya bisa ngajak jalan keluarga juga. Dan banyak temennya pastinya. Pas di jalan banyak temennya karena saya sendiri kan tergabung ke member Karimun Club Indonesia yang di setiap daerah ada gitu. Jadi saya juga nggak takut kalau ada apa-apa di jalan dengan mobil saya atau mogok. Karena saat ini saya menjabat sebagai Ketua Karimun Club Tangerang Selatan. Kegiatan di Karimun Club Tangerang Selatan sih saat ini sih agak stuck ya. Karena kan pandemi begini ya.
Ya paling ngumpul-ngumpul, sekedar ngumpul aja sih bisa, atau ya kayak begini lah di kafe atau beberapa orang. Tapi untuk yang resminya biasanya kita ada touring itu namanya di Karimun Club Tangerang, Karimun Club Indonesia itu ada JJK dan Jambore Nasional biasanya ada. JJK itu jalan-jalan Karimun, jadi kita bawa keluarga, jalan kemana, ada yang menginap, ada yang PP. Biasanya kayak gitu. Kalau kopdar, kalau di Tangerang Selatan sendiri kopdar sih nggak apa ya, nggak ada waktunya. Sekedar kita ngobrol berdua nih, ntar lama-lama banyak, akhirnya rame. Jadi pasti ada yang tiap sebulan sekali ada kopdar di mana. Kalau touring untuk Tangerang Selatan ya nggak. Paling jauh Semarang waktu September 2019. Paling jauh ya Semarang. Waktu itu ada acara Jambore Nasionalnya Karimun Club Indonesia di Semarang. Tahun 2019 kita di Tangerang Selatan bawa berapa unit, 10 hampir 15 KR waktu itu ke Semarang 2019. Terus 2020 dipending harusnya di Jawa Timur. Memang dipending karena pandemi nggak boleh. Jadi kalau touring sih, kalau saya sendiri ya, touring ya rajin, maksudnya ada rezeki ya bawa keluarga jalan gitu. Itu sering. Tapi kalau di KCI sendiri saat ini emang lagi nggak ada touringan lah. Nah, kalau yang untuk kriteria mobil Karimun kotak, untuk mencari mobil yang bagus, yang penting kelistrikan normal. Yang penting kelistrikan normal, karena kelistrikan itu yang kalau rusak atau error benar-benar mati, paling susah nyarinya kayak IPS. Karena Karimun sendiri semua nyawanya di listriknya sendiri gitu Om. Kalau Karimun kalau misalkan IPS-nya error, ya udah kayak bawa truk, mobilnya kecil tapi kayak bawa truk, berat banget Om. Jadi kalau mati ya berat semua, rem berat, setir berat. Jadi yang penting kelistrikannya normal. Selanjutnya setelah kelistrikan, ya kaki-kaki lah sedikit. Biasanya emang mobil Karimun itu kebanyakan kaki-kaki yang rentan rusak kayaknya. Ada ya ball joint atau lakar roda. Kalau mesin gampang lah, yang penting kata saya tadi, kalau masih ada angkot ya hampir sama lah sama angkot gitu. Angkotnya biasa-biasa kita lihat gitu aja Om.